Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai rancang bangun manajemen barang gudang dengan konsep UB Java dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisep Saputra Eskom Mkom dari kelompok 1 Sistem Informasi kelas 2022A. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205 1214025 dan rekan saya. Saya Nanda Alverita dengan NIM 2205 1214006. Saya Muhammad Dani Herlangga dengan NIM 2205 1214008. Saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 2205 1214022. Dan saya Hirza Maulana Ramadan dengan NIM 205 1214035. Baik, dalam pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Dalam dunia bisnis, peran gudang sangat penting untuk menjaga kelancaran rantai pasokan perusahaan. Pengelolaan inventaris dan stok barang yang efisiensi dalam gudang menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Sayangnya, pada banyak perusahaan konvensional, proses pencatatan dan pengelolaan barang gudang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seperti Microsoft Excel atau catatan fisik. Rancang bangun aplikasi menjadi langkah yang esensial dalam mengatasi tantangan ini. Dengan rancang bangun yang tepat, perusahaan dapat menciptakan solusi yang dapat merampingkan proses pengelolaan persediaan dan mengoptimalkan efisiensi. Sistem yang akan dirancang adalah gabungan dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengelola dan mengoptimalkan persediaan barang gudang. Selanjutnya adalah membahas mengenai manfaat dan tujuan dari rancang bangun ini. Pertama, manfaat yaitu memudahkan admin perusahaan untuk mengelola inventory yang mereka tangani. Yang kedua, yaitu membantu dalam pengendalian dan pemantauan yang lebih baik terhadap inventory, sehingga mengurangi potensi kehilangan atau pemborosan inventory yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Tujuannya adalah memiliki aplikasi manajemen inventory yang dapat merekam dan melacak jumlah inventory di gudang suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada rancang bangun. Rancang bangun dalam konteks pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer adalah tahap yang krusial dalam pengembangan sistem. Yang kedua, inventory. Inventory adalah sebagai jumlah sumber daya, baik dalam bentuk bahan mentah maupun barang jadi, yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi komputer adalah suatu program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang kemudian menghasilkan hasil atau output yang berguna. Kemudian ada UML, adalah metode pemodelan visual yang sangat relevan dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan. Observasi. Peneliti melakukan observasi terhadap proses dan lingkungan yang terkait dengan manajemen barang gudang di perusahaan. Observasi ini membantu peneliti memahami bagaimana sistem dan proses beroperasi dalam konteks nyata. Kemudian wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengguna potensial aplikasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen barang gudang. Kemudian analisis permasalahan. Tidak adanya sistem pengolahan data persediaan yang terkomputerisasi menghambat efisiensi
dan akurasi dalam manajemen persediaan. Manajer sering kesulitan mendapatkan informasi tentang persediaan barang karena harus mengendalikan pencarian manual di bagian gudang. Sistem saat ini menggunakan pencatatan manual yang kurang efektif dalam pembuatan laporan. Kemudian alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, pembuatan media penyampaian informasi terkomputerisasi yang memungkinkan manajer untuk mengakses laporan hasil transaksi barang masuk dan keluar, serta data stok barang, supplier, dan pelanggan secara mudah dan cepat. Yang kedua, pengembangan aplikasi persediaan barang sebagai paradigma baru yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan akurat memasukkan data ke dalam sistem. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman Java dalam pembuatan aplikasi persediaan barang. Berikut ini merupakan gambar dari metode waterfall. Langkah-langkah pengembangan sistem yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada requirement analysis dan definition. Melibatkan analisis kebutuhan dan definisi persyaratan yang akan diimplementasikan dalam aplikasi. Yang kedua, sistem dan software design. Melibatkan perancangan struktur aplikasi, basis data antarmuka pengguna, dan elemen-elemen lain yang diperlukan. Yang ketiga, implementation dan unit testing. Desain aplikasi diimplementasikan dalam kode-kode menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang keempat, integration dan sistem testing. Berbagai komponen aplikasi diintegrasikan untuk membangun sistem yang utuh. Setelah itu dilakukan pengujian menyeluruh pada sistem secara keseluruhan untuk memeriksa apakah aplikasi berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu operation dan maintenance. Aplikasi diperkenalkan ke lingkungan operasional perusahaan dan pengguna mulai menggunakannya untuk manajemen barang gudang. Baik, untuk selanjutnya ada perancangan sistem. Dalam perancangan sistem, langkah-langkah utama yang diambil adalah merancang diagram UML, yaitu diagram yang digunakan mencakup use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan perancangan desain antarmuka atau prototype. Yang pertama di sini adalah terdapat gambar diagram dari use case. Yang pertama di sini terdapat aktornya yaitu admin, digambarkan dengan gambar orang. Lalu admin untuk prosesnya dalam manajemen barang gudang, admin bisa menginput data barang, kemudian admin juga bisa melihat stok gudang, admin juga bisa hitung valuasi gudang, admin juga bisa modifikasi data dan menghapus data. Sebelumnya admin juga harus login untuk untuk mengakses manajemen barang gudang. Next. Di sini adalah penjelasan lebih rinci mengenai use case diagram. Yang pertama adalah aktor admin berhubungan dengan kasus pengguna input data barang, modifikasi data, dan hapus barang. Karena admin memiliki hak akses untuk mengelola barang di gudang. Yang pertama adalah input data barang. Admin dapat memasukkan data barang baru ke dalam gudang seperti nama barang,
kode barang, kategori barang, jumlah barang, dan harga barang. Lalu selanjutnya modifikasi barang. Admin dapat memodifikasi data barang yang sudah ada seperti nama barang, kode barang, kategori barang, jumlah barang, atau harga barang. Lalu selanjutnya admin dapat menghapus, yaitu hapus barang. Di sini admin dapat menghapus barang dari gudang sesuai dengan data barang yang terdapat dalam gudang penyimpanan. Yang terakhir, melihat stok gudang. Admin dapat melihat stok gudang secara detail, mulai dari nama item, stok yang tersedia, harga, sampai nilai valuasi gudang penyimpanan. Lalu selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di sini terdapat tabel-tabel atau entitas seperti entitas admin, entitas login, entitas barang, entitas gudang, entitas supplier, dan entitas transaksi. Di dalam suatu entitas terdapat atribut dari entitas tersebut. Misalnya di sini ada dalam entitas admin terdapat atribut username dan password. Dan lain-lainnya seperti login, atributnya yaitu username dan password. Untuk entitas barang, atributnya yaitu ID barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. Untuk entitas gudang, atributnya ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. Untuk entitas supplier, ada atributnya ada supplier ID, supplier nama, dan supplier kontak. Untuk entitas transaksi ada atributnya ada transaksi ID, supplier ID, nama barang, dan stok update. Next. Di sini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kelas diagram. Yang pertama ada kelas utama, yaitu barang. Kelas ini mempresentasikan informasi tentang barang yang disimpan di gudang. Kelas barang memungkinkan sistem untuk melacak dan mengelola inventaris dengan detail yang dibutuhkan. Yang kedua, kelas gudang digunakan untuk mempresentasikan gudang atau tempat penyimpanan barang. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola ruang penyimpanan dengan efisien. Yang ketiga ada kelas supplier digunakan untuk mempresentasikan informasi pemasok barang. Hal ini memungkinkan sistem untuk melacak pemasok barang yang menyediakan inventaris ke gudang. Yang keempat ada kelas transaksi. Digunakan untuk mencatat data transaksi yang terjadi di gudang. Yang kelima ada kelas user, yaitu kelas user ini mewakili pengguna sistem yang memiliki hak akses untuk mengelola barang di sistem. Informasi seperti nama pengguna dan password digunakan untuk autentikasi pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan hubungan antar kelas dalam kelas diagram. Yang pertama, barang memiliki hubungan asosiasi dengan gudang. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap barang disimpan di gudang tertentu. Selanjutnya, barang memiliki hubungan asosiasi dengan supplier. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap barang dipasok oleh pemasok tertentu. Yang ketiga ada transaksi memiliki hubungan asosiasi dengan barang. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi terkait dengan barang tertentu. Yang keempat ada transaksi memiliki hubungan asosiasi dengan gudang. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi terjadi di gudang tertentu. Yang terakhir ada hubungan yaitu user memiliki hubungan asosiasi dengan transaksi. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pengguna tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini merupakan activity diagram di mana penjelasannya ada di slide berikutnya. Boleh di next. Baik, jadi dari activity diagram yang tadi, yang pertama yaitu adalah masuk ke sistem. Aktivitas dimulai ketika admin memasuki sistem aplikasi. Jadi pada tahap ini admin harus melakukan login agar dapat melihat tampilan menu utama. Selanjutnya kedua yaitu adalah setelah masuk sistem, alur dimulai ketika admin masuk ke sistem,
Kemudian admin harus melakukan login untuk mengakses menu utama. Setelah login berhasil, maka alur berlanjut ke langkah berikutnya. Yang ketiga yaitu memilih menu master data. Setelah berhasil login, admin memilih menu master data di menu utama aplikasi. Yang keempat yaitu adalah menampilkan from master dari data barang. Setelah memilih master data, sistem menampilkan from master data barang yang memungkinkan admin untuk mengelola data barang. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah mengisi data barang baru, di mana admin mengisi informasi barang baru seperti nama, jenis, jumlah, dan juga harga ke dalam form yang ditampilkan. Next. Nah, pada activity diagram yang keenam yaitu adalah menekan tombol simpan. Setelah mengisi data barang, admin akan menekan tombol simpan untuk menyiapkan data tersebut. Yang ketujuh yaitu merupakan menyimpan data barang. Sistem menyimpan data barang baru dalam database aplikasi. Yang ke-8, melihat data barang baru. Setelah data barang baru disimpan, admin dapat melihat data tersebut pada daftar barang dalam master data, di mana data barang yang baru ditambahkan sekarang tersedia dalam database dan siap untuk dikelola. Selanjutnya angka 9 itu adalah selesai, di mana pada selesai ini aliran kerja setelah admin selesai melakukan operasi pada manajemen barang dan gudang akan keluar dari sistem aplikasi. Next. Baik, di sini adalah sequence diagram data barang, di mana yang seperti saya jelaskan tadi, admin ada masuk untuk login pada menu utama. Setelah admin login dan juga memilih menu utama, maka akan ada from data barang, yang kemudian dari from tersebut akan masuk ke sistem untuk menyimpan atau menghapus dari data barang tersebut. Kemudian admin akan, jika sudah, maka admin dapat kembali ke menu utama dan juga logout. Selanjutnya bisa di next. Baik, sekarang kita masuk pada tahap implementasi pengelolaan barang dan gudang. Next. Baik, jadi yang pertama yaitu adalah menu login. Tampilan pada menu login ini, pada menu login user diminta untuk memasukkan username dan juga password dan yang sesuai dengan, kemudian jika username dan password salah, maka akan ada notifikasi login gagal. Namun jika kemudian password benar dan juga akan ada tampilan login berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, berikut adalah tampilan menu utama dari aplikasi manajemen barang gudang yang menampilkan beberapa opsi pilihan, yaitu menambah item, modifikasi item, melihat inventory gudang, serta delete data gudang. Next. Yang pertama ada fitur tambah item gudang, di mana pada bagian ini digunakan untuk menambah item pada inventory gudang, yang dimana inventory gudang meliputi ID barang, nama dari barang tersebut, harga, serta yang terakhir jumlah atau stok barang. Di mana di sini ditampilkan beberapa inputan yang terkait seperti barang flash disk, lalu MOS, serta harga dan kuantitinya, dan item ID untuk masing-masing barang tersebut. Dan setelah ditambahkan akan muncul message notification item added successfully. Next. Lalu pada view inventory dapat dilihat item-item yang telah ditambahkan sebelumnya pada fungsi add item masuk ke dalam inventory gudang, yang dimana pada bagian ini 3 item yang ditambahkan tadi dapat dilihat detailnya, yaitu ID-nya, namanya, harga dari per masing-masing item, serta quantity dari masing-masing item. Ditampilkan juga pada bagian bawah informasi tambahan, yaitu value dari item tersebut atau value dari keseluruhan item yang ada di dalam gudang, yang apabila diakumulasikan akan muncul nilai seperti di bawah tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya ada modify item, di mana pada bagian modify item ini ditampilkan
pilihan untuk modifikasi item yang ingin dicari based on item ID yang udah ada di dalam view inventory tadi. Di sini yang diubah itu adalah item flash disk, yang dimana pada bagian item flash disk ini yang perubahannya yang berlaku adalah quantity dari sebelumnya tadi sekitar 80 diubah menjadi 10 item saja. Dan ketika selesai diubah, muncul notifikasi modified successfully. Next. Dan terakhir ada delete item. Delete item ini merupakan fitur yang dimana akan mendelete item secara permanen di dalam view inventory atau manajemen inventories gudang. Dan ketika item itu di delete, maka dia akan hilang dari list inventory yang ada di dalam gudang. Yang dimana pada bagian ini kita harus menginputkan ID dari data yang ada di dalam gudang, dan setelah diinputkan maka item tersebut akan dihapus dari dalam gudang. Next. Lalu kita beralih ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya adalah rancang bangun aplikasi manajemen barang gudang ini telah kita temukan bahwa penerapan Object Oriented Programming atau OOP dalam bahasa pemrograman Java dengan bantuan IntelliJ IDEA telah menghasilkan sebuah aplikasi yang sangat positif. Aplikasi ini memberikan solusi efisien dan andal untuk pengelolaan stok barang di gudang, membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Hasil dari pengembangan aplikasi ini adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan optimasi proses bisnis terkait dengan manajemen persediaan. Aplikasi ini telah memberikan nilai tambahnya dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian, penerapan OOP dalam Java dengan IntelliJ IDEA menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan aplikasi yang efisien dan andal untuk kebutuhan pengelolaan barang gudang yang modern. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, aplikasi semacam ini memiliki potensi untuk membantu perusahaan bersaing lebih baik dan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan besar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.